Belajar tentang alam, mencintai alam, dan tetap dekat dengan alam, hal itu takkan membuatmu gagal. Itulah kata yang saya dapat hari ini, menikmati alam dan apa yang dihasilkannya. Dan itu benar tak gagal. Ini bukan cerita estetiknya kopi shop, tapi tentang nikmatnya kopi langsung dari sumbernya. Alitane bos, mantap. Memulai perjalanan bersama matahari dengan kayuhan santai dan jalan yang sedikit nanjak. Halo coy, selamat pagi. Akhirnya setelah sekian lama saya gak ngevlog ya, karena ketika ingin sepeda fokus ya saya bersepeda aja, gak bawa kamera. Akhirnya kita ngevlog lagi. Jadi hari ini saya gak bakal jauh-jauh, gak bakal seharian, paling cuman beberapa jam. Saya akan ke kebun kopi. Beberapa hari lalu saya bersepeda ke sini, main-main, masuk-masuk hutan. Tiba-tiba ada petani kopi nawarin kopi, dan itu rasanya sepertinya kopi paling enak yang pernah saya coba. Dan sekarang saya akan ke sana lagi. Mudah-mudahan si bapak yang punya kebunnya ada ya. Bagaimana keseruan perjalanannya? Ikutin terus, oke? Tapi sebelum kita ke kebun kopi, saya pengen spill dulu kalau saya main kemana aja. Kalau misalkan pagi-pagi pengen sekedar nyeduh kopi, saya suka ke tempat-tempat ini. Sebelum kita masuk jalur tujuan, saya mampir dulu ke tempat biasanya saya ngopi tenang di pagi hari. Sekedar menikmati sejuknya udara sebelum saya memulai sebuah aktivitas. Suara alam selalu terdengar merdu dengan visual pegunungan megah yang menenangkan. Nah, kenapa saya pagi-pagi suka kesini ya? Kadang nikmatin alam sambil nyeduh kopi sebelum kita beraktivitas dengan pemandangan kayak gini sangat tenang sekali ya. Bisa lihat kan gunung yang di belakang. Lagian ini jaraknya gak terlalu jauh ya, paling sekitar 5 atau 7 kilo dari rumah saya. Makanya lumayan lah buat olahraga pagi. Nah, saya biasanya nyeduh kopi di sini sambil lihat terbitnya matahari. Kalau lagi cerah, biasanya gunung-gunungnya kelihatan dan di bawahnya masih banyak kabut, tapi sekarang banyak kabutnya. Tapi saya gak bakal ngopi di sini. Saya pengen ke sana. Saya pengen nyobain ngopi di saung petani yang sana. Untuk menikmati sepedaannya, saya mau single track dulu sekitar ya lumayan lah, beberapa ratus meter. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepedaan dulu.
Nah biasanya saya juga suka kadang nongkrong sini ya. Tapi sekarang kita lanjut aja. Hah. Masuk ke jalan utama, saya putar haluan untuk memulai masuk jalur yang saya tuju. Di sini pendakian dimulai. Oke. Saya mulai mengayuh dengan keringat menyusuri jalan setapak dengan tanjakan yang cukup berat. Tak perlu jauh-jauh, dekat juga kalau nanjak kayak gini. Lumayan buat olahraga. Tujuan saya selanjutnya adalah bukit di depan, sekedar menyeduh kopi sambil menunggu teman. Edan panjang. Tidak mungkin. Tidak mungkin coy. Keburu masa deh. Dorong aja lah. Jadi kenapa saya putuskan untuk mampir dulu ke sini ya, ngopi dulu di sini karena tadi kawan saya kabar-kabar mau ikut katanya. Tapi kemungkinan dia nyamper dari rumah sayanya siang, jadi saya takut kesiangan. Saya putuskan berangkat dulu sendiri, biar nanti kawan saya nyusul dan saya nungguin di sini. Saya keluar rumah udah lebih sejam. Nih, susah naik juga. Ini mah dari Plogoy saya jadi pelaku mendaki gunung. Oh, padahal bisa. Duh, si Abu naik ke sini. Bisa. Bawa aja gitu. Definisi dari kalau ada jalan sulit ngapain ambil yang mudah tuh gini. Ngapain saya belah jalur ke sana ya, ke kebun. Padahal itu juga sama. Parah. Yuk naik dulu. Nanti nangis ditinggal di sini, oke? Ini kayaknya di sini kita nungguin temen setengah jam lah. Kalau misalkan setengah jam nggak ada kabar, kita langsung aja masuk ke hutan ya. Ternyata emang benar madep, weh. Akhirnya saya sampai ke tempat singgah saya, sekedar menyeduh kopi dan nikmatnya suasana. Tempat yang sangat nyaman bagi saya untuk menghilangkan kepenatan.
bakal jadi tempat ngopi favorit saya. Cuy, teman saya barusan nelpon, dia udah di kampung yang di bawah itu ya. Kita suruh naik ke sini. Kita nungguin aja di sini. Biar dorong-dorong kayak saya tadi. Walaupun nanti kita bakal turun lagi ke bawah dan masuk hutan ke sana, tapi dorong aja dulu. Tuh, urang mah camek. Tantangan euy. Punten deh ya. Akhirnya 2 unit sepeda tua berhasil untuk mendaki. Sekarang waktunya turun untuk tujuan selanjutnya. Oke cuy, sekarang udah jam 8:40. Hampir sejam kita nungguin di sini. Kita lanjut turun ya. Opi sepeda culture downhill. Gila untung pibrek-na nu halus tah Lamun pibrek-na pibrek butut lah semua kuat. Kanan lanjut. Gas. Oke cuy, habis barusan turun dari bukit ya. Sekarang kita akan lebih mendaki lagi. Iya, suka aing. Iya. Harap geus direkam euy. Selawah tong maksa kenting. Pendakian kita jalani dengan santai beserta sejuknya udara dan suasana yang mulai teduh. Udah sekitar 500 meter ya masuk. Temen malah balik lagi. Katanya headsetnya ketinggalan di saung yang tadi. Maka harus nanjak lagi dia ke atas. Biarin. Kita tunggu aja di sini ya. Oke, lanjut coy. Camek itu aja. Tantangan. Tantangan urang bos. Gila juga. Euy, anu ngait euy. Memaksakan capek mah lah, minum lah. Akhirnya setelah lebih dari 30 menit mendaki, jalanan mulai datar dan di sini kita putuskan untuk minum sejenak.
Karena suasana cukup sejuk, kita lanjutkan perjalanan. Seingat saya hanya ini satu lagi tanjakan yang panjang. Jalanan yang ditutupi dedaunan pinus kering membuat kami tak bisa mengayuh. Namun akhirnya semua pendakian selesai. Coy, kita udah masuk jalur pendakian. Kajeng tangga rem. Kita lanjutkan dengan jalanan yang relatif datar. Sedikit turunan curam membuat kami harus semakin berhati-hati. Mantap kan? Tujuan kita ke sana. Pinahan ti dia mah aya nanyak mah teh nanyak teuing mudur no lobana. Kita memasuki area perkebunan kopi, tandanya tujuan kita semakin dekat. Karena dari kopi inilah kenikmatan yang kita cari berasal. Terus jalan dong. Lebih parah. Kita juntai bareng coy. Terus orang kadung ngalogat me coy. Aman. Lebih ngakak lah. Coy aman coy. Sedikit tidak kontrol kami ya. Ngakak. Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Suasana memang terlalu nikmat sampai kita tak sadar kita sampai ke tujuan awal, kebun kopi petani lokal. Akhirnya kita nyampe ke pos 2 setelah dengan abrut-abrutannya sampai kita juntai. Nah, kita tadinya mau ke Saung Mang Alit ke sebelah sana. Tapi katanya Mang Alitnya lagi naik ke puncak, gak tahu ada nganterin yang mendaki atau apa. Tapi kita sampai pos 2 aja. Kita tadi pesan kopi, kopinya udah disediain ternyata sama si AA-nya. Sekarang kita ngopi di pos 2 aja. Suganda lain kuncen sama guru yuk gitu. Di sini kita malah ketemu teman lama yang ternyata suka kesini. Obrolan hangat pun tak terbantahkan. Di pos 2 ini kita ngopi bareng menikmati hasil kopi daerah sini yang telah disediakan oleh penjaga pos. Tentunya atas saran Mang Alit sang pemilik kebun yang sedang mendaki. Alitan bos, mantap. Puas ngopi di pos area, kita putuskan seduh lagi di area bukit dengan pemandangan yang terbuka. Dengan hangatnya kopi dan pemandangan gunung yang megah, rasanya semakin nikmat.
Saya seduh seadanya tanpa keahlian khusus, namun kebersamaan membuatnya nikmat, dan ini sangat nikmat. Oke cuy, udah lebih dari 1 jam di sini. Walaupun nggak ngeliwat, tapi nikmatnya kopi luar biasa. Sekarang waktunya turun. Mudah-mudahan gak juntai kayak tadi ya. Ikutin terus karena saya turunnya gak jalan yang tadi ya, tapi kita ke jalur pendakian lama. Gimana, siap? Siap. Aman. Menyenangkan? Menyenangkan. Puas sekali. Oke. Ini sehu. Selamat berjalan. Iya. Nah, akhirnya ya sehu teh aman. Nuhunnya pamit sadana kayak amang. Kita lanjut pamit untuk pulang ke jalur yang berbeda. Jalannya cukup lebar dan tak terlalu terjal. Namun kondisi jurang di sebelah kanan kami membuat kami harus lebih berhati-hati. Apalagi dengan kondisi jalan yang ada bekas jalur motor para petani. Alah jero, salah milih jalur. Go! Gila, pemandangannya gasah, ok. Langsung kanan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kacau. Aman, Jok. Iya. Terus. Mas, gila. Ternyata dia udah jauh lebih berani. Aduh ya. Aduh. Oke. Lanjut jalan raya. Kayaknya kita pulang kalau dari sini sekitar paling 5 kilo lagi lah. Akhirnya belusukan kita hari ini berakhir di sini. Kita lanjut turun di jalur normal dengan rasa puas atas petualangan ini. Baik jauh maupun dekat, perjalanan selalu membawa cerita yang mungkin untuk dikenang atau mungkin diceritakan kepada keturunan kita. Terima kasih alam untuk hari ini. Mendekatimu memang tak pernah gagal.